Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Pengurus Masjid Jami' Ladang Laweh. Kita muliakan angku-angku nini amama negadang basa batuah. Kita muliakan para guru, ulama, suluh bendang dalam negari. Jadi pandai pemuka masyarakat, istimewa ibu-ibu ndokanduang. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh, para tamu-tamu Allah yang ambo muliakan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kita hamba Allah yang beriman, mari kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahman dan rahimnya, kita masih bisa menikmati kehidupan sehat, aman dan beriman. Itulah modal kita menjalani hidup ini, kemudian mengisi hidup dan kehidupan dengan berbagai amal ibadah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga dilimpahkan rahmatnya selalu buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebagai doa dan ucapan terima kasih kita atas segenap perjuangan pengorbanan Rasulullah dengan sahabat-sahabat beliau yang setia, telah bercucurkan keringat darah untuk memperjuangkan, mendakwahkan Islam sebagai satu-satunya agama yang paling benar dan diakui Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita umat muslim tidak boleh sedikit pun merasa ragu-ragu, apalagi merasa takut untuk mengatakan bahwa Islam itu agama yang paling benar. Islam disebut juga dinul Islam, dinul tauhid. Agama Islam juga disebut dengan agama tauhid. Kenapa Islam disebut agama tauhid? Karena Islamlah satu-satunya agama yang menuntun kita penganutnya untuk mentauhidkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, fa'lam annahu la ilaha illallah, ilahukum ilahu wahid. Paci are ganggam taguah idui, nah kita pakai mati dan kita tompang insyaallah. Jemaah yang dimuliakan Allah, pagi kini hari yang ke-10 ya Bu. Hari yang ke-10 dari bulan Ramadan tahun kini. Pengurus telah menyusun jadwal penceramah, mau baik malam maupun subuh. Pagi kini kita memanfaatkan waktu, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Kita minta ilmu kepada Allah yang maha mengetahui. Kita baca doa bersama Bu. Lai siap apa-apa ibu mendoa bersama. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Baca. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimni bima jahiltu wa zakkirni bima nasitu waj'alni minar rasyidin.
Amin ya rabbal alamin. Kita manfaatkan waktu sekedarnya, kerana awak berjuang dengan kan tua. Bulan puasa ko yo siang hari lita awai, kalau malam pagi berjuang dengan kan tua. Lai tahu takana yo di ibu apa keleman Buya Abu Bakar Siddiq. Dah takana lai. Kini mau ulang balik. Keleman nambo tu banyak, di antaranya ndak ada ubeknya sampai kini ndak bisa magi ceramah ke orang sedang lalok. Nah. Kalau menurut ambo orang lalok tu apa-apa jangankan kaji kata paham nasi lama sari kayu disuoknya kamu cuangnya ndak tahu. Ndak tahu rasanya tu. Kita tahankan kan tua sementara. Kaji kita pagi kini apa-apa bibu adalah mengenal diri. Salah satu penyakit bahkan susah diubek, bahkan tak ada doktornya. Sakit kanker, sakit tumor, darah tinggi mendaki, darah rendah menurun, liver, diabetes, banyak dokter spesialis yang bisa mengobatinya secara medis. Ya tak tahu? Apa penyakit tidak ada ubatnya, susah diobati, bahkan tidak ada dokternya? Penyakit lupa diri. Penyakit apa namanya bu? Penyakit lupa diri. Apabila kita lah lupa terhadap diri kita, kita akan lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Orang yang kenal dengan dirinya, dia akan tahu dengan Allah yang menciptakannya. Orang yang akan bisa kenal dengan Allah, orang yang tahu diri. Orang yang lupa diri, mereka akan lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menyelamatkan diri kita, jangan kita dihinggapi oleh penyakit lupa diri itu, ana perlu yang pertama karena modal lawak lahir dulu ke dunia. Modal lawak lahir ke dunia dulu apa-apa dari ibu ada 3 K. K yang pertama adalah kemiskinan. Modal awak lahir ibu apa-apa kemiskinan. Manusia tu lahir ke dunia kata Nabi uratan telanjang bulik. Ya tak bu? Ibu-ibu dulu lahirlah pakai telakuang belenggek-lenggek ke juga. Apa lu pakai dasi, lu pakai jas le. Telanjang bulik kata Rasulullah. Salai banang dak ada persiapan pakaian ciek bareh, dak ada persiapan makanan sasen piti pun dak ada bawa belanja. Awak telanjang bulik. Nan jaleh bana ibu-ibu na satu melahirkan. Kami ndak pernah beranak dah. Iyo anak ibu-ibu lahir tu iyo telanjang bulik. Iyo tahu indak? Jujur selawat sama awak di masjid kau. Iyo. Kita tidak merendahkan diri kita, cuma kita perbandingkan alam takambang jadikan guru. Nama nan kayu ayam jolong lahir pada awak apa-apa ibu jujur selawat sama-sama. Mana kayu ibu pada ayam jolong lahir? Kayu ayam lahir dari awak pak. Ayam lahirlah pakai jaket wool pak. Pakai jaket. Cubalah rosok bulu ayam jolong menatih tu lunak sangat. Dari lutut ikateh batu tu indak kaki ayam. Tu lah pakai sarkot ayam lahir, Sarawak kotok ayam lahir. Itu bukan Sarawak pendek tu Sarawak ayam galanya. Ulang balik nama kayu ayam jolong lahir pada awak. Kayu ayam. Perkara jago pagi mana dulu awak dari ayam bu? Oh lah 2-0 awak main di ayam. Lah 2-0 kalau awak bu. Kau jujur saja pak. Nah,
Jolong lahir kayu ayam dari awak, jago pagi man dulunya dari awak, dulu ayam. Jam 3 lah baku kuat ayam. Awak kadang lapak haji lah buya lah ustaz bagai kadang-kadang. Terlambik yo jago. Ya betul. Adona parah mana usalli fardas subhi do dadok lawe-lawe. Biarlah sembahyang subuh lapan hari lah pokok lalok lai pueh. Kali cigo di matahari kami lihat alun jo jago le kadang-kadang ayam jam 3 lah lain. Pakaro banyak anak, mah banyak anak awak pada ayam. Oh lah 3-0 main jo ayam pak. Ayam 2 balih anak sekali lahir apa? 0 tambuluak jago pagi surang mengakih pulang sore padek tambulu ayam jo anak-anaknya pak. Dek lahir bau saho. Ya betul. Awak kadang-kadang dah sampai 2 balih anaknya. Ayam 2 balih anak lahir, jangankan kuliah sekolah TK pun tak pernah ayam tu. Ya dapat. Li pernah ada spanduk tempat pendaftaran menerima murid baru bagi ayam belajar mengakih le ada? Tak ada. Tapi ayam hidupnya sekedar untuk makan, untuk minum, untuk beranak, tapi awak tak etik itu tu. Kita miskin lahir dulu, kini miskin juga awak. Ulanglah jawablah bu. Awak kan miskin lahir tu, kini miskin juga awak pak ibu. Siapa bagi rezeki? Allah. Usaha kita sebagai penyebab. Kata nenek mamak, kaki tergantung di pau, pau tergantung di parui, rezeki tergantung di usaha, usaha harus diturui. Tutui saya kadai itu hari lah jual beli, waktu tu nak mungkin doh. Ada penyebab awak berusaha bagi rezeki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, modal awak kedua lahir ke dunia. Yang pertama, yang pertama kemiskinan, yang kedua kebodohan. Ada orang lahir langsung sarjana pak, langsung jadi dokter spesialis, langsung jadi insinyur. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Tolong kanak-kanak, tolong ingat kata Allah, ketika kamu dilahirkan dari rahim ibumu masing-masing, kamu tidak tahu satu apapun. La ta'lamuna syai'a. Kamu bodoh kerja Allah. Tidak tahu satu apapun. Tak tahu na lama, tak tahu na rancak. Kini bodoh juga awak lahir. Awak lahir bodoh dulu, kini bodoh juga baru pak. Enggak. Siapa memberikan ilmu? Siapa memberikan ilmu? Kalau tadi siapa memberikan rezeki? Allah. Kalau awak bodoh lahir dulu, kini awaklah cerdik pintar, siapa memberikan ilmu? Allah. Baca ayat, allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan ilmu apa yang belum diketahui oleh manusia. Lalukah yang ketiga, Bapak Ibu, modal kita lahir ke dunia adalah kelemahan. Mulia anak Jawi, anak Ruso, anak Kambiang, pohnya lahir ke dunia. Langsung nyetagak pak, lonjak-lonjak sekali. Anak ibu-ibu jolong lahir bisa apa janjang sejuta pakai Senayan tu maraton. Lahir bisa. Lemah dan tidak berdaya. Lah setahun kadang-kadang anak kita alun pandai berjalan. Kalau anak teranak lahir langsung tagak sekali. Begitu lemah kita dilahirkan ke alam dunia. Siapa yang bilang kita lemah? Allah. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Bisanya kita beraktivitas sehari-hari. Dulu lahir lamah, kini lamah juga. Tidak. Siapa memberikan kekuatan dan tenaga? Penyebabnya kita makan 4 sehat
5 sempurna. Ikhtiar, makanan yang bergizi, protein, yang memberi kekuatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak wajar kita, tidak patut dan tidak pantas kita mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Kini kita belajar ke alam. Alam takambang jadikan guru. Ada ampik makhluk Allah yang ada di halaman rumah bapak dan ibu. Ada ayam, ada itik, ada kambing, ada kucing. Ada ayam, ada itik, ada kambing, ada kucing. Kan ampik tengah? Cuba ibu apa pakai bahasa gacek. Kurrnya awak. Ayo. Kalau bahasa kurun awak pakai membau makhluk Allah nak nampak macam tadi, biasanya nanti bo. Apa nan datang kalau bahasa kuru awak pakai membaunya? Iyo ayam bo. Mau tanya ke apa? Kalau kurunya awak buku ayam nanti bo. Bahasanya ada ayam macam kuru. Bahamu ku ayam yang tiba kalau kurunya awak. Kau bersama mengaji tidak pun seorang saya dapat. Kan ada hampir tadi kucing, itik, ayam, kambing. Lah, kita imbau bahasa kuru. Biasanya apa nanti tiba kalau kurunya awak? Ayam. Bahamu ku ayam yang tiba. Cuba jawab. Bu guru. Ayo. Kur. Bahamu ku ayam yang tiba kalau bahasa kuru wak pakai membaunya. Kan ayam ku ndak ragu seketik juga bahasanya ayam. Iya pak. Indak seketik juga ayam tu ragu pak, bahasanya tu ayam. Kalau kurunya orang, inyo merasa teimbau. Coba bayangkan dia pak ibu. Kara angui nasi rasan nan diimbau di induk samangnya, berpacu ayam datang menghargai panggilan induk samangnya. Kalau ndak bisa dipanggil jo kuru lah itu apa ibu tando ndak ayam tu do lai. Jadi ibu cuba memanggil kucing jo kuru. Memanggil kambing jo kuru jangan kedatang melengo sehingga tu do nyu ndak berasa terpanggil. Akini syana memanggil awak ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syana panggil Allah bu. Ya ayuhan nas, panggilan umum atau indah? Panggilan umum atau indah? Wahai seluruh manusia. Tugas wa'budu rabbakum. Sembahlah, beribadahlah, mengabdilah kepada Allah karena Dia yang telah menciptakan kamu. Dan juga orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang mulia, la'allakum tattaqun. Coba jawab dia apa ibu. Apakah seluruh manusia yang diimbau Allah tu mau mereka menyembah Allah atau tidak? Lai sadonya manusia mau menyembah Allah pak atau ibu atau tidak? Nah, apa jawaban kita yang paling tepat? Tugas pokok kita sebagai makhluk Allah yang mulia kan beribadah pak. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apakah sadunya manusia mau beribadah kepada Allah, menghambakan dirinya kepada Allah? Tidak. Apa jawapan kita yang paling tepat? Memang tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali itu beribadah kepadaku. Apa jawapan kita yang paling tepat? Jawabnya bu. Suan-suan lah. Lalalok sadonyo. Banyak mana makan sahur? Kanjang mana pari?
Dari padang panjang tarik ke gugu, kalau parik lah kanyang mata terkatu. Jawapan kita yang paling tepat adalah iyyaka na'budu. Nah, dijawab dengan surat Al-Fatihah. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Benar ya Allah, kata kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar ya Allah, hanya kepadamu saja kami beribadah dan kepadamu saja kami minta pertolongan. La ilaha illallah. Innani anallah. Sesungguhnya akulah yang Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis salata li zikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Kau tugas awak apa-apa. Kalau tugas kau tidak jalan, seorang hamba yang patuh dan taat tu ada dua tandanya. Tanda dan dua tu. Yang pertama taat dan patuh melaksanakan segala perintah Allah dan Rasul. Yang kedua taat dan patuh meninggalkan larangan Allah dan Rasul. Itu nan taat. Tak taat sawalah tu. Kadang-kadang awak ada taat beribadah lai, tapi taat meninggalkan larangan indak. Kadang-kadang awak ko PSI, partai segala iyo. Zikir rajin, baca Quran rajin, sedekah rajin, gunjing rajin, mopek rajin. Oleh karena itu Bapak Ibu, dulu Allah pinjamkan roh yang bersih dan suci. Ya tak bersih. Kullu mauludin illa yuladu ala fitrah. Semua bayi yang baru lahirkan itu dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih. Barasia sado nyawa dulu apa-apa dari ibu. Bila kok kita mulai kotor, ketika sudah meningkat sampai dewasa, laki-laki dan perempuan, tidak lagi anak-anak, tidak lagi bayi, tiba masa dewasa, datang kewajiban. Kewajiban tadi dua, kewajiban melaksanakan perintah, kewajiban meninggalkan larangan. Kalau perintah kau tidak sempurna kita laksanakan, larangan tidak sempurna kita tinggalkan, mulailah roh yang bersih, jiwa yang suci itu mulai kotor, Pak. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah. Innal abda idza aznaba zamban waqa'at nuqtatun sauda fi qalbi fa in zada zadat. Apabila seseorang itu melakukan perbuatan dosa, molekatlah noda-noda hitam yang mengotori jiwa yang bersih dahulunya. Apabila dia tambah terus perbuatan dosanya, bertambah terus noda-noda hitam yang mengotori jiwa yang bersih dulu. Itu Bu. Kok sempat 50 tahun apa ibu kita bahoya osen mau buat dosa, barakiro kare hitam nama laki di jiwa di hati awak. Lah iya Pak, ibu-ibu akui awak ke orang pernah berdosa. Tu khutbah ambo hari Jumat petang ko Pak Haji, kan itu judul khutbah ambo, dosa dan ampunan Allah. Lah yakin kita apa ibu sudah kita akan meninggal? Yakin bila rencana? Tidak diprogramkan, bila tiba jatah awak terima. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Pakaro mati ko, ada 3 hal ndak para lulu awak sibuk memikirkan na 3 ko Pak.
Nanti go ndak perlu sibuk kita memikirnya. Yang pertama bila awak mati. Dan kedua di ma awak mati. Yang ketiga apa penyebab awak mati. Bila mati di ma mati apa penyebab awak mati, ndak perlu awak sibuk memikirkan itu apa ibu. Itu rahsia Allah. Ya nak? Tapi yang penting ada 3 di belakang. Yang pertama yang perlu kita yakini bahwa kematian itu pasti. Kematian itu kullu nafsin sudah diumumkan oleh Allah dalam kitab sucinya. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak pernah menangguhkan kematian seseorang apabila ajalnya sudah datang. Tanya balik. La yakin bana apa ibu-ibu basuh kita koka mati? Yakin, dak ada sumbiangnya keyakinan awak. Karena tu firman Allah, kebenarannya pasti. Cuma nak mau tanya cik lagi, untuk menghadapi kematian tu baharasonya dalam kehidupan awak sehari-hari, rindu untuk mati atau takut? Kau jujur sebab sama awak pak. Rindu rasanya atau takut? Bang kau takut? Takut bananyo katibo yonya. Kenapa kita dihantui oleh perasaan rasa takut? Lai tekana apa-apa berkaji yang baru tahun dulu. Ada namanya orang beralik, ada nak beralik? Ada nak beralik? Ada. Anak daro jo Marapulai dipinjamkan oleh orang tukang suntiang pakaian anak daro jo Marapulai. Dan biasa pakai anak daro Marapulai kau dibawa duduk kapal laminan. Kalau duduk tapi duduk nak rancak orang beralik atas pentas tu Rupanya orang nak daro Marapulai kau ndak amanah, ndak pandai memakai barang bersalang. Dibawanya katabek menangguh ikan. Dibawanya kamabo. Ohnya katabek menangguh ikan. Sarancak tu pakaian dipinjam orang punya pelaminan tu Anak daro Marapulai segala bakilik baju pakaiannya indak ke pelaminan duduk di bawahnya di bawahnya pai menangguh ikan katabek. Nah, kalau ditahbik ana do allulua wallunau. Ana do ditahbik allulua wallunau. Lah gelemak peak, lah kotor, lah patah, lah rusak. Kini tibu kemantakan ke orang punya pakaian anak daro. Takui atau gembira awak mantah ke orang punya. Dipinjamkan berasiah dulu rancak. Awak dinda amanah, dah pandai makai barang masalang, dibawa katabek. Lah umuah, lah kotor, takui mantah ke orang punya balik. Ikulah contoh Pak Ibu, kita dihantui oleh perasaan takui mati. Karena sudah dipastikan oleh Allah, innahu may ya'ti ramahu mujrima fa inna lahu jahannam. Ada orang yang pulang menemui Allah meninggal dunia atau mati, modalnya selama merata dunia mujriman, bergelimang dosa. Dalam bergelimang dosa tu aja tibo. Bilangan nari nala cukui cupak jo gantang nala panuh bajalan lah tibo di bateh, balaya lah tibo di pulau, dak talaki tobat minta ampun, ajal tibo pasti kata Allah tempatnya di akhirat dalam neraka jahanam. Itu muka awak dihantui oleh perasaan takut mati. Alina kedua, setelah kita meyakini mati itu pasti, alina kedua perlu kita fikirkan apa persiapan awak untuk menghadapi kematian itu.
Kira-kira bapak dan ibu-ibu, kalau untuk menuju akhirat kok, lai bisa nak anak cucu minantu bayu amal yang untuk awak mati dulu. Ini amai biai kamati kini iyo cu untuk amai mati kini pahala haji umrah kami puasa kami zakat kami bola sedek amai na mati kini untuk kami mati kemudian kami cari balah ibadah sodako bisa bayu amatu itu cupak di body caniago gantang di koto orang piliang dunia bih akhirat tibo di situ ndak dapet basalang tenggang. Tak ada bisa menyalang bu. Bangkrut awak tinggal di Jakarta mengalih ke pulang kampung jo pesawat bayu di sana wawa pitih tu bisa jo pulang dengan pesawat ke Patapang pak. Baik untuk pulang menuju akhirat tak bisa orang bayu. Dari ladang laweh ko ke Padang Masar berapa kilo bu? Lai tahu bu. Alun lai seorang sarjana yang akan mampu menghitung berapa jarak tempuh kita menuju Padang Mahsyar hari akhirat itu. Begitu panjang perjalanan yang akan kita lalui. Persiapan kita untuk menemui kematian itu tidak banyak-banyak. Ada sampai I. Oh, perlu kita pahami. Kita ringkaskan ada ampe I. Yang pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga ibadah, yang keempat ikhlas. Tak lo banyak. Iman, ilmu, ibadah, ikhlas. Bamku perlu nampak ku baka dunia akhirat. Iman pemberian Allah yang termahal. Kalau iman saja ndak ada ilmu, ndak sempurna, ndak betul, ndak benar ibadah kita. Perlunya ada ilmu. Apalagi ilmu yang berkaitan dengan menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman, ilmu, iman pondasi, ilmu sebagai alat ibadah kulah tugas awak. Lah ado bana iman, lah banyak cukup ilmu, lah rajin beribadah. Kalau ndak do i yang keempat, ndak dole ikhlas. Ndak jadi awak selamat pak. Kulah kita ringkaskan. Iman, ilmu, ibadah, ikhlas. Ikulah cikal bakal akan menciptakan, melahirkan, membuahkan insan-insan berakhlak mulia. Melalui momentum kita orang kini, kesempatan bulan Ramadan yang masih kita berada di dalamnya, kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk panen raya pahala-pahala nilai ibadah siang malam, untuk meraih ampunan dan maghfirah dari Allah. Adapun yang terakhir, meraih derajat yang paling tinggi, menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga adalah bagaimana bentuk kematian wak nanti. Kita yakini mati pasti. Yang kedua, apa persiapan kita menghadapi kematian itu? Yang ketiga, bagaimana bentuk kematian wak nanti. Kau terakhir kaji wak pagi kini. Bentuk kematian itu adalah menurut Al-Quran ada dua. Ada disebut dengan husnul khatimah. Ada yang kedua su'ul khatimah. Bagaimana su'ul khatimah? Kesudahan hidup yang buruk, yang tidak baik, atau meninggal dunia tidak dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambo bagi contoh Bapak Ibu, ada seorang laki-laki ganteng. Ganteng Pak. Gadang semampai tinggi selesai. Tasialia samui berjalan di sikit abu itu na licin sikit abu.
Rupanya laki-laki ganteng tadi ganteng senalai parangainya banteng. Parangainya banteng. Karena yatilah inyo ke seorang anak gadis rancak tamat PGA dulu. Kau cerita lah lama kau, tapi pelajaran untuk awak. Akhirnya sampailah mereka kepada jenjang pernikahan. Berhasil dapat keturunan dua. Rupanya pemuda tadi ganteng senalai pak kiranya perangainya banteng. Ampik pangkaitnya. Pertama ndak salat ndak puasa. Nak kedua pemabuk peminum tua. Nak ketiga pajudi pampok. Nak keempat penangani bini. Langkuk pangkaitnya. Lai kira-kira teraga ibu-ibu dapat menantu wantu itu orangnya. Ndak. Kagunu dawak gantengnya. Perangainya cingkah. Akhirnya istrinya kok ndak bisa li, ndak tahan li. Jangankan belanja rumah cukup akan mewah, bahkan tiap sebentar akan di tangan. Nyo cabut bawa anaknya pulang ke rumah rangai. Panik laki-laki tadi, isteri ndak ada, anak ndak ada, bampuk piti labi meminumnya memabukkan ndak ada piti. Hati bola sakit. Dibawa dia orang gaib padusinya ke rumah sakit dirawat. Lah kurih krempeng tinggal jangit pembalui tulang. Kata dokter, ibu punya anak kok. Iyo, anak ambo kok Pak dokter. Menurut hemat kami secara medis, anak ibu pun tak barik penyakit. Bawa selah pulang. Anak lama dinyuagi selah. Atau lupa tu, lado gabak dulu tanda hari hujan cawan hilangi, tanda hari kapan ni. Bawa selah pulang. Penyakitnya tak barik do, anak lama dinyuagi selah. Yo bawa pulang. Semalam dua malam. Malam yang ketiga ibu-ibu apa-apa. Kira-kira jam 2:30 malam. Tiba saat sakaratul maut. Kau kesannya tak? Tak gitu baca orang, tak gitu baca kampungnya. Kau peristiwa. Namunnya sayang ibu karena ndak ada batinnya. Ngucaplah nak la ilaha illallah. Diajarkan ditalkini dia ibunya kalimat tauhid kat telingonya. Ngucaplah nak lah sekali lah dua kali, sudah kali yang ketiga nyo buka matanya. Alhamdulillah sadar anak ambo, ngucaplah nak akan tu anak najis di dentunya. Bayangkan Pak. Kalimat tauhid, kalimat suci yang ditalkini, yang diucapkan oleh ibu kandungnya kepada telinga, kalimat la ilallah dalam sakarat, nyo sadar, nyo katakan najis. Sudah tu nyo terkulai, langsung menghembus nafas yang terakhir dalam keadaan menolak kalimat tauhid itu sendiri. Iku ngirinya contoh su'ul khatimah. Kini kita tutup dengan contoh cik lain, husnul khatimah. 2004 haji 2005 waktu tsunami Aceh. Jamaah Bukit Tinggi kloter ni ndak penuh baga buang 3 daerah, 50 kota, kemudian jamaah Padang. Jo jamaah Bukit Tinggi. Ambo berangkat dari KBH Asyifa Yarsi Bukit Tinggi. 3 hari sudah musim haji, pulang dari puncak haji itu, Arafah, Muzdalifah, Mina, Makkah, kan itu haji. Salah seorang dari jamaah Padang, beliau tu pensiun kepala SMP, pai berampek, isteri beliau, anak dan minantu. Ambo sedang tinggal di lantai 2, beliau di lantai 6. Tiba minantunya, Buya, tolong Buya ke lantai 6 tu apa, mintu kurang sehat nampaknya. Nah, monenya, yo nampak beliau kurang sihat, Pak. Sakit bau bek demam bertawa, Pak. Kita ke rumah sakit yo, Pak. Kecil ambo. Kalau ndak ada, biko ambulan orang Indonesia, wak cari ambulan orang Arab. Napa kok apa bau bek? Maaf Buya, ambo tak usah dibawa ke rumah sakit, ambo siko selah istirahat. Ndak maunya kok. Ndak mau dibawa ke rumah sakit, Pak. Akhirnya beliau mulai lemah.
kecil anaknya, Pak, jangan lupa Pak berzikir. Jadi ganggu ayah nak, ayah bisa zikir sendiri. 2 hari, 3 hari pulang dari puncak haji, laka pulang lagi awak kloter 1, awak gelombang 1 mah. Akhirnya beliau tu zikir, mengucapkan kalimat suci la ilaha illallah. Hanyut beliau dalam itu dan mengembus nafas terakhir sudah bacakan kalimat la ilaha illallah. Nah, apa yang terjadi ibu? Kecil anaknya, kata menantu, kata isterinya, Buya, kaulah kiranya nasib kami apa tinggal siko. Jangan dikata jo itu nasib beliau elok kecil ambo. 3 hari pulang dari haji lagi wak pulang tawah wadak sana nalun, beliau dipanggil Allah dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sudah musim haji lo 3 hari baru. Elok nasib beliau. Yo jadilah Buya, insya-Allah kami sabar. Tolong Buya uruskan ayahku ko dapat disalatkan di Masjidil Haram. Kan jutaan muncuang nak mendoakan tu. Ambo urus alhamdulillah je orang pihak maktab bisa beliau disalatkan di Masjidil Haram. Ambo satu memikul jenazah beliau ke dalam, bisolom keluar ambulan balik, ambo nak meletak jenazah beliau di Makkah tu dalam liang lahat. Bau beliau tu harum bu, banyak minyak harum di Makkah tu, tapi bau napak tu istimewa apa? Itu bukti husnul khatimah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kajian subuh kita pagi kini kita renungkan bersama, kita pikirkan bersama, kita berjuang dalam hidup ini. Yang pertama untuk beribadah, memang itu tugas pokok kita kepada Allah. Ibadah kita dilakukan dengan sempurna, kemudian kita kunci dengan niat ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah. Kalau hidup kita dalam taat, insya-Allah mati kita dalam beriman. Amin. Mohon maaf, terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.